Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia, Indonesia. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita manjatkan syukur kehadirat Ilahi, Tuhan yang Maha Agung, Maha Tinggi, kerana dengan limpah kurnianya serta kehendak dan jua, maka kita diberikan ruangan waktu dan kesempatan untuk anugerahkan kesihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain min dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi Jumaat yang mulia ini kami menadah tangan merafakkan kesyukuran atas keizinan-Mu untuk kami berada di sini dalam satu majlis program jaringan dan jaringan semarak kasih serumpun bahasa antara Sekolah Kebahasaan Paya Rumput Melaka Malaysia dengan Sekolah SD Negeri 4 Rano Mito Indonesia. Menadah tangan dengan penuh pengharapan dan merendah diri agar kami dikurniakan inayah dan riayah, taufik dan hidayah, agar kami dapat menjalankan majlis ini dengan lancar dan sempurna sehingga selesai. Ya Allah, ya rahmati, dan perpisahan selepas majlis ini ya Allah, perpisahan yang terpelihara daripada segala bala bencana dan kemaksiatan. Ampunkan dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, sekalian muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khaira khalqihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas bacaan doa sebentar tadi. Semoga program kita pada hari ini berjalan lancar dengan keizinannya. InsyaAllah, majlis akan diteruskan dengan ucapan Encik Muhammad Yusri bin Suman, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Pejabat Pendidikan Daerah Melaka, Malaysia, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan program Semarak Kasih Serumpun Bahasa 2022 SK Paya Rumput. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih anak pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia, insya-Allah menggamit dunia. Salam Jabatan Pendidikan Melaka, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera, tanda pagar APN PPD Melaka Tengah, jenab dan satu. Yang berusaha Cik Irawan Supla Yuda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan. Yang berusaha Encik Jasmine bin Suryadi, Kepala Sekolah SD Negeri 4, Rano Mito Indonesia. Maaf Pak kalau saya bertanya, di kawasan mana ini? Ya. Daerahnya di sebelah mana, Pulau Jawa ke Sumatera ataupun di mana ni? Sulawesi. Oh, Sulawesi. Ya. Kebetulan saya baru saja pulang dari Padang, Bukit Tinggi Padang minggu lepas. Sumatera Barat. Ya, betul. Yang berusaha Puan Rozahiran binti Hamzah, Guru Besar SK Paya Rumput Melaka. Yang berusaha lagi dihormati Puan Baiha binti Harun, yang di-Petua PIBG SK Paya Rumput Melaka. Encik Muhammad Azli Muda, sahabat saya penolong pengarah Sektor Sumber Teknologi Pendidikan. Barisan Guru Penolong Kanan Pentadbiran SK Paya Rumput Melaka, dan juga guru-guru serta pentadbir dari Sekolah SD Negeri 4 Rano Mito Indonesia. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dimuliakan, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat berkumpul sama
melalui alam maya bagi program Semarak Kasih Serumpun Bahasa Malaysia dan Indonesia sempena Bulan Bahasa Kebangsaan bagi tahun 2022. Bagi pihak Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah, saya mengalu-alukan kerjasama yang seperti ini supaya dia dapat mengeratkan lagi hubungan tali silaturahim antara kedua buah negara. Pertamanya, marilah kita melafazkan rasa syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya kita dapat berkumpul pada hari ini walaupun secara maya untuk dua buah negara iaitu Malaysia dan Indonesia sempena program Jalinan dan Jaringan 2022 Semarak Kasih Serumpun Bahasa iaitu antara SK Payung Rumput Melaka bersama dengan Sekolah SD Negeri 4 Rano Meto Indonesia. Tuan-tuan dan puan-puan, terlebih dulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Puan Guru Besar SK Payung Rumput yang sentiasa gigih berusaha bagi memartabatkan bahasa kebangsaan melalui hubungan dua negara ini. Tidak ketinggalan juga kepada semua warga pendidik yang terlibat dalam menjayakan program ini. Pembabitan pelbagai pihak seperti ini mencerminkan iltizam kita untuk terus memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa Nusantara dan antarabangsa. Dan untuk makluman para hadirin sekalian, inisiatif untuk memartabatkan bahasa Melayu ini telah pun dimulakan oleh Yang Amat Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Ismail Sabri sendiri dalam ucapan beliau di persidangan Bangsa-Bahasa Bersatu yang lalu. Beliau telah bertutur dalam bahasa Melayu dalam ucapan beliau. Hadirin dan hadirat sekalian, kesedaran mengenai pentingnya menerapkan sikap cintakan bahasa kebangsaan perlu dipupuk dalam kalangan semua peringkat usia dan dalam kalangan semua kaum. Dalam era globalisasi abad ke-21 ini, kepentingan bahasa Inggeris tidak dapat kita nafikan. Namun demikian, dalam masa yang sama, bahasa Melayu tidak wajar dipinggirkan kerana bahasa kebangsaan sesebuah negara menggambarkan identiti negara yang harus didaulatkan dan diperkasakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, akhir kata saya sekali lagi merakamkan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program yang memberi banyak impak kepada kedua buah negara. Semoga perhubungan antara kedua buah sekolah ini menjadi pemangkin kepada kecemerlangan anak-anak didik serta guru-guru dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa Nusantara. Yang korek itu kundi, yang merah itu saga, yang cantik itu budi, yang indah itu bahasa. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program ini dan harap dapat mencapai matlamatnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Yusri bin Suman, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah atas ucapan yang sebentar tadi. Seterusnya, kita dengar pula ucapan daripada Encik Irawan Suplayuda, Pegawai Pejabat Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Pejabat Pendidikan Daerah Malaka, Malaysia. Mohon maaf kalau salah. Yang saya hormati Guru Besar SK Payung Rumput, Sekolah Klaster Kecemerlangan, Malaka, Malaysia. Yang saya hormati Pak Jasmin, Kepala SD 4 Rano Meto, Kabupaten Konawe Selatan. Yang saya hormati guru-guru dari kedua sekolah, baik di Indonesia maupun di Malaysia. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat, sehingga kita dapat bersama-sama
hadir dalam rangka, walaupun kegiatannya secara daring, dalam rangka satu program yang sangat baik yang dinamakan program Jalinan Kasih, program Jalinan dan Jaringan 2022, Semarak Kasih Serumpun Bahasa, yang diselenggarakan oleh 2 sekolah, Sekolah Klaster Kecemerlangan SK Paya Rumput, Malaka, Malaysia, dengan SD Negeri 4 Ranum Eto, Kabupaten Penang Selatan. Secara khusus saya sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada adinda saya, Kepala SD 4 Ranum Eto, Kabupaten Penang Selatan, yang telah berupaya dan melakukan kegiatan kerjasama dengan Malaysia, dan ini menjadi hal yang baru kami di Kabupaten Penang Selatan. Ya, baru 1 sekolah yang melakukan kegiatan seperti ini. Ya, pernah memang ada kegiatan-kegiatan tetapi antar sesama sekolah yang ada di Indonesia. Dan ini menjadi satu prestasi bagi di SD Rangumeto, Kabupaten Penang Selatan. Seperti yang disampaikan tadi bahwa kegiatan hari ini adalah kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan silaturahim antara guru-guru, antara sekolah di Indonesia dan di Malaysia, karena memang kita sadari bahwa antara Malaysia dan Indonesia itu adalah negara serumpun. Ini yang harus kita akui bersama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami di Indonesia pada hari ini lagi peringatan Hari Sumpah Pemuda, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, sehingga Pak Jasmin pakaiannya seperti itu. Ya, beliau adalah salah satu kepala sekolah yang perlu saya katakan kepala sekolah yang berprestasi di Kabupaten Penang Selatan. Ya, ini saya banggakan beliau, Bapak Ibu sekalian. Ya, kami hari ini lagi peringatan Hari Sumpah Pemuda. Ya, kami jelaskan bahwa kegiatan atau Hari Sumpah Pemuda dimaknakan sebagai salah satu pemantik semangat kami dalam memperjuangkan kemerdekaan di Indonesia. Inilah sehingga momen ini bagus sekali Bapak Ibu sekalian, karena melalui makna Sumpah Pemuda yang kami peringati hari ini dapat membangkitkan kesadaran kami sebagai warga negara Indonesia, ya, untuk tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan sudah menjadi kesatuan yang kuat. Ya, inilah diistilahkan ada istilah kebinekaan kalau di Indonesia, ya, kebinekaan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, khususnya teman-teman dari pejabat pendidikan di Malaysia, perlu kami sampaikan bahwa pada saat ini kami di pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi lagi pencanakan istilahnya program Merdeka Belajar. Ya, Merdeka Belajar. Jadi di dalam program Merdeka Belajar itu sasaran kami adalah menciptakan pelajar Indonesia yang berkarakter, ya, berkarakter Pancasila dan berwawasan global. Ya. Salah satu, ya, halo. Jadi kegiatan kami, kegiatan Pak Jasmin hari ini merupakan salah satu perwujudan, ya, perwujudan dari salah satu profil pelajar Pancasila pada dimensi berkebinekaan global. Ini, jadi bagus sekali. Ya, Pak Jasmin membuat kegiatan seperti ini, momennya bagus sekali karena di Malaysia hari ini ada bulan bahasa. Ya, kami di Indonesia ada Sumpah Pemuda. Kalau kami hubungkan dengan kegiatan secara nasional itu tentang Merdeka Belajar, hari inilah ya perwujudan, salah satu perwujudan dari profil pelajar Pancasila pada dimensi berkebinekaan global. Ini Bapak Ibu sekalian untuk perlu dipahami. Ya, mungkin di Malaysia ya tidak dikenal dengan pelajar Pancasila, tapi kami memang dengan pelajar Pancasila seperti itu. Ya, tetapi kalau dirunut dari sesama serumpun, ya pastilah sedikit memahami tentang itu. Ya, pastilah memahami tentang itu. Ya,
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami juga perkenalkan bahwa kami berharap agar pelajar atau siswa kami memiliki profil-profil yang memiliki semangat untuk mempertahankan budaya, ya, budaya luhur, lokalitas, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Ini yang terpenting yang kami tekankan ya dalam program-program yang ada di Dinas Pendidikan atau pendidikan secara umum di Indonesia. Ya. Yang berikutnya bahwa ada beberapa elemen kunci yang menjadi yang menjadi kunci keberhasilan kami dalam menerapkan profil pelajar Pancasila yang berkebinekaan global, ya, yaitu mengenal dan menghargai budaya. Bukan hanya budaya yang ada di Sulawesi, bukan hanya budaya yang ada di Indonesia, tetapi budaya-budaya yang ada di luar Indonesia. Apalagi budaya-budaya yang ada di Malaysia, karena kita tahu bahwa itu adalah negara serumpun ini. Ya, jadi tetap kita arahkan pelajar-pelajar Indonesia untuk mengenal budaya-budaya luar. Ya, inilah inti dari karakteristik dari pelaksanaan berkebinekaan global. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami di Indonesia memang akhir-akhir ini ya semakin aktif-aktifnya dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Ya, baik itu mutu pendidikan di PAUD, kemudian di pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Ya, salah satu kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan ya kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya, sekalian. Apalagi kemarin kita dihantui dengan pandemi COVID-19, ya, sehingga kegiatan-kegiatan daring ini sering kami lakukan, ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, kemudian saya tadi melihat ada istilahnya sekolah klaster kecemerlangan. Ya, kalau di Indonesia, Bu, Bapak Ibu sekalian, kami istilahkan sekolah model. Dan salah satu sekolah model yang ada di kabupaten kami, ya kami persiapkan adalah SD Negeri 4 Ranometo. Kalau di Malaysia ada sekolah kecemerlangan, ya di situ maksudnya sebagai model bagaimana mengembangkan manajemen pendidikan yang baik itu dari gurunya, kemudian siswanya, dan yang lain-lain. Ya. Saya kira Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya sampaikan memberikan apresiasi, ucapan terima kasih banyak kepada pejabat pendidikan di Malaysia. Kemudian guru-gurunya di sekolah kecemerlangan, klaster kecemerlangan SK Paya Rumput, Malaka, Malaysia. Kemudian kepada adinda saya, Kepala SD Negeri 4 Ranometo, Kabupaten Konawe Selatan, saya sampaikan mewakili pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan, mengucapkan banyak terima kasih atas kegiatan ini. Semoga kegiatan hari ini menjadi awal dari kerjasama ya secara baik di Kabupaten Konawe Selatan. Kami berharap kegiatan ini berlanjut. Kalau perlu ada pertukaran, Bu. Ada pertukaran guru kalau kita bisa lanjutkan ya kerjasama ini dengan baik. Pak Jasmin punya rencana yang besar. Ya, saya tahu Pak Jasmin punya rencana yang besar dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Konawe Selatan. Saya kira Bapak Ibu sekalian, karena saya juga hari ini ada kegiatan lain ya yang kami juga tidak hadiri. Untuk setelah dari sini kami pamit untuk tidak mengikuti kegiatan ini selanjutnya. Ya, sekali lagi saya berharap kegiatan kita hari ini semuanya menjadi berkah untuk kita sekalian. Ya, demikian mungkin apa yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih diucapkan kepada Encik Irawan Suplayuda sebentar tadi.
Moga ucapan daripada kedua-dua negara mengeratkan lagi hubungan serta jaringan dalam pendidikan di samping memartabatkan penggunaan bahasa Melayu antara Malaysia dan Indonesia. Hadirin yang dikasihi sekalian, marilah kita sama-sama menyaksikan paparan video untuk tetapan kita bersama sebelum kita dengarkan pembentangan yang akan disampaikan oleh Puan Rozaira binti Hamzah, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Paya Rumput, Melaka. Dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang berusaha Encik Muhammad Yusri bin Seman, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah. Yang berusaha Encik Muhammad Azli bin Muda, Penolong Pengarah Sektor Sumber Teknologi Pendidikan, Jabatan Pendidikan Melaka Malaysia. Yang berusaha Pak Irawan Suplayuda, SPD MPD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kubapatin Kanawe Selatan. Yang berusaha Pak Jasmin Suryadi, Kepala Sekolah SD Negeri 4, Ranomito, Indonesia. Yang berusaha Pegawai-Pegawai Pendidikan Daerah Melaka Tengah, yang dihormati Puan Baiha binti Harun, yang dipertua PIPG SK Paya Rumput, Sekolah Kluster Kecemerlangan Melaka, serta ahli jawatan kuasa PIBG SK Paya Rumput. Barisan Guru Penolong Kanan Pentadbiran SK Paya Rumput Melaka Malaysia dan Sekolah SD Negeri 4 Ranumeto Indonesia. Ahli jawatan kuasa program Semarak Kasih Serumpun Bahasa serta anak-anak dari SK Paya Rumput SK Kluster Kecemerlangan Malaysia yang dikasihi. Okay, Alhamdulillah. Tadi bapa dan guru-guru telah menyaksikan paparan video korporat daripada SK Paya Rumput. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam kemakmuran bersama 2030. Salam Melakaku Maju Jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Salam Jabatan Pendidikan, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Salam kebersamaan, kekitaan, ke arah kelestarian. SK Paya Rumput tetap unggul nombor 1. Alhamdulillah, pertama-tamanya saya merakamkan jutaan terima kasih kepada semua tetamu yang hadir pada hari ini dalam program Semarak Kasih Serumpun Bahasa Malaysia Indonesia secara atas talian, terutamanya Encik Yusri bin Seman, Tuan Pegawai PPD Melaka Tengah Malaysia yang sudi merasmikan program kita pada hari ini. Tak lupa juga kehadiran pada Pak Irawan Suplayuda, begitu juga dengan semua tetamu-tetamu kita yang telah menceriakan program pada hari ini. Okay. Seperti yang dimaklumkan oleh Encik Yusri tadi, okay, program kita pada hari ini menjurus kepada memertabatkan bahasa Melayu kerana baru-baru ini Perdana Menteri Datuk Isri Ismail Sabri Yaakob dan Presiden Indonesia Encik Joko Widodo antara lain bersetuju untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara di semua persidangan antarabangsa. Maka kedua-dua negara telah bersetuju untuk mempertabatkan bahasa Melayu dan diperguna di peringkat antarabangsa sesuai dengan program kita pada hari ini. Jadi sekiranya di peringkat kementerian, bahasa Melayu diperkasakan jadi lebih-lebih lagi di pihak sekolah ya Bapak ya. Okey, sekalung penghargaan dan jutaan terima kasih kepada Pak Jasmin, Kepala Sekolah SD Negeri 4, Ranomito, Indonesia atas kesudian memilih sekolah kami untuk menjalin hubungan dua hala. Kecil tapak tangan Padang SK Paya Rumput kami hamparkan Pak Jasmin. Semoga hubungan yang terjalin ini tidak terputus di sini. Kita akan terus berkongsi idea dan menjalin hubungan ukhuwah Malaysia dan Indonesia. Okay, semoga jaringan antara dua buah sekolah ini dapat diteruskan insya-Allah dengan lawatan kunjung ke SK Paya Rumput nanti ya Pak. Okay, tadi Bapak melihat kami punya video, kemudian boleh datang sendiri ke SK Paya Rumput Malaysia insya-Allah. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya akhiri ucapan ataupun kata aluan saya untuk Bapak ya. Kapal dagang dari seberang, ini memang pantun dari orang Melaka. Penuh muatan kayu meranti. Dari jauh Pak Jasmin datang. Kami di SK Paya Rumput sedia menanti. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah satu bicara yang telus, percikan kata yang halus, bermesej dan makna yang kudus. Majlis merakamkan sekalungan penghargaan
dan ucapan terima kasih kepada Puan Rozahiran binti Hamzah atas pembentangan yang telah disampaikan. Hadirin sekalian, kita teruskan program dengan entayang kata Mada Bicara Kilauan Sukma. Sama-samalah kita hayati pembentangan daripada Encik Jazmin Suryadi, Kepala Sekolah SD Negeri 4, Ranamito, Indonesia. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, yang kami hormati, yang berusaha Encik Muhammad Yusri bin Seman, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Malaka Tengah, yang berusaha Encik Muhammad Azli bin Muda, Penolong Pengarah Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Melaka, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan, yang saya hormati, yang saya banggakan, Puan Rozahiran binti Hamzah, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Paya Rumput, yang saya hormati Ibu Bapak Pegawai Pendidikan, Cigu-cigu Sekolah Kebangsaan Paya Rumput, dan Ibu Bapak Guru SDN 4 Ranamito. Saya ingin pertama kali juga mengucapkan terima kasih, selain rasa syukur kita, bahwa pada pagi hari ini kita masih diperkenankan nikmat yang luar biasa untuk kita bersuah, untuk kita berjumpa dalam menunaikan rencana kita yang sudah dibicarakan beberapa waktu yang lalu. Pada kesempatan kali ini, saya tidak memiliki presentasi dalam bentuk video ataupun PPT. Hanya saya ingin sedikit berbagi cerita tentang apa yang sudah kami lakukan di SD Negeri 4 Ranamito. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan, memaklumkan ke kita semua, saya sudah pernah sekali ke Sekolah Kebangsaan Paya Rumput, dan saya masih ingat, dan saya waktu ke sana ada menanam pohon mangga, entah pohon apel di playground. Suatu saat kalau saya ke sana, saya akan cek apakah pohonnya sudah berbuah apa belum, gitu. Insya Allah, ya. Kami tadi juga mungkin mohon maaf kalau ada ketidaknyamanan soal waktu, karena rupanya ada miskomunikasi, ya. Tadi kami berada sebagai informasi, kami berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Itu salah satu provinsi yang ada di Pulau Sulawesi, dan time zone-nya itu berada time zone yang berbeda dengan Jakarta. Kami 1 jam lebih awal daripada Jakarta. Berarti kami sama zona waktunya dengan Singapura. Itu. Ibu Bapak, tetamu-tetamu yang saya hormati, yang saya banggakan, SD 4 Ranamito, SD 4 Negeri Ranamito ini bukan sekolah, tapi juga belum benar berdirinya kami tahun ya. Ini ada di ibu kota provinsi, bukan di capital city dari South East Sulawesi Province, tapi kami berada di border, di perbatasan gitu. Sejak berdiri tahun 1978, saya sebagai informasi tambahan pula, saya baru bertugas di sekolah ini per Desember last year, tahun lalu, tahun kemarin. Jadi masih penyesuaian juga ini. Ya.
kami melakukan apa yang sudah kami lakukan adalah kami melakukan terobosan-terobosan bahwa saya dan ibu bapak guru termasuk juga unsur orang tua murid paham benar bahwa keberhasilan pendidikan itu tidak hanya dapat diukur dari sisi akademis saja, tetapi juga non-akademis. Sejalan dengan itu, di masa kepemimpinan saya, kami sudah mencanangkan beberapa program yang sifatnya perpaduan antara akademis dan non-akademis dengan ekstrakurikuler. Ya, ekstrakurikuler kami di sekolah ini kami memiliki ada 8 ekstrakurikuler seperti yang mungkin Cigu atau Ibu Bapak Guru paham, di Indonesia itu ada ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka, Praja Muda Karana, kepanduan. Kalau mungkin Malaysia saya nggak tahu apa namanya, ya, yang boy scout itu ya, girl scout kayak gitu. Itu adalah ekstrakurikuler yang wajib bagi setiap siswa untuk diikuti. Di samping itu kami menyediakan ekstrakurikuler yang sifatnya pilihan, ya, yaitu klub sains dan matematik, kemudian ada klub seni dan prakarya, kemudian ada klub literasi sekolah, kemudian klub olahraga, dalam hal ini yang sementara baru jalan kami karate. Kemudian kami juga memiliki ekstrakurikuler klub teknologi informasi. Kami juga memiliki kegiatan ekstrakurikuler baca tulis Al-Quran. Ya, ini dalam rangka memberikan ruang bahwa anak-anak tidak hanya didorong secara akademis, tetapi juga secara non-akademis. Kemudian ada satu muatan di sekolah kami yang insya Allah ini kalau untuk skala daerah kami bisa klaim itu sebagai sebuah inovasi. Ada yang kami sebut dengan home economics. Home economics itu adalah salah satu muatan. Tadi mungkin Bapak Kepala Dinas sudah menyampaikan, kami kurikulum baru di Indonesia saat ini ada namanya profil pelajar Pancasila, dan relasi dengan home economics itu sangat erat. Apa itu home economics? Adalah bagaimana membelajarkan ke anak-anak tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa berhubungan dengan pekerjaan rumah tangga. Ini juga sementara kami sudah mulai dan pastikan ini harus kita bekalkan ke anak-anak kita. Jadi anak-anak ini diperkenalkan pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah tangga, tentunya disesuaikan dengan umurnya masing-masing. Seperti itu. Itu sepintas apa yang bisa kami sampaikan tentang program-program sekolah kami. Tentunya di masa-masa yang akan datang dengan berbagai macam interaksi yang kami bangun, dan kreatif yang terus didorong dan diinisiatif oleh Bapak Ibu guru di sekolah kami, saya kira akan semakin banyak praktik baik. Dari program jalinan ini, seperti yang disampaikan Pak Kadis, kami sebenarnya sangat berharap interaksi ini bisa ditingkatkan, tidak sebatas meeting hari ini setelah itu selesai, udah, tidak. Kami berharap interaksi itu sesuai dengan komitmen antara pemimpin bangsa kita, ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Guru Besar Puan Roza, bahwa kedua pemimpin negara sudah berkomitmen bahwa penggunaan bahasa juga akan menjadi bagian dalam forum-forum bahasa pertemuan resmi. Itu adalah salah satu bentuk penegasan bahwa kolaborasi serumpun kita memang harus kita dorong secara maksimal dan jalan secara berkesinambungan. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tadi ada guru besar sudah menyampaikan pantun. Rasanya tak elok kalau aku tidak membalas dengan pantun. Ya. Beli sepatu warnanya biru, dipakai ke sekolah di hari Rabu. Selamat datang para cigu, datang dengan semangat baru. Satu lagi. Burung tempua terbangnya rendah, hinggap sebentar di dahan sena. Bahasa Melayu, bahasa yang indah, terungkap kata 1000 makna. Terima kasih.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Demikian tadi buah bicara daripada Pak Jasmine Suryadi dari Indonesia. Majlis nampak gayanya aktiviti kurikulum antara Malaysia dan Indonesia tidak jauh bedanya, Pak. Ya, Pak Jasmine. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih. Tingkap papan kayu bersegi, sampan sarat di Pulau Angsa. Indah tampan kerana budi, tinggi bangsa kerana bahasa. Program kita akan diteruskan dengan sesi perbincangan berkaitan bahasa kebangsaan yang kita sambut pada setiap tahun. Saya tujukan soalan ini kepada Pak Jasmine ya. Eloklah Ya. kiranya saya Eloklah kiranya saya ajukan satu soalan kepada Pak Jasmine Suryadi. Seperti kebiasaannya pada setiap tahun, sambutan bulan bahasa kebangsaan merupakan perkara biasa yang akan dilaksanakan dengan tujuan untuk memartabatkan penggunaan bahasa dalam kalangan pelajar. Bolehkah Pak Jasmine jelaskan bagaimana sambutan bulan bahasa kebangsaan ini dimengertikan di sana? Halo, suaranya kurang jelas, bisa diulang? Bolehkah Pak Jasmine jelaskan bagaimana sambutan bulan bahasa kebangsaan ini dimengertikan di sana? Oh ya, baik, terima kasih. Perayaan bulan bahasa, peringatan bulan bahasa, kami di Indonesia mengambil masa waktu pelaksanaan itu pada bulan Oktober. Itu sesuai dengan tepatnya hari ini. Makanya nih, seperti yang disampaikan Bapak Kepala Dinas tadi, kami tampil pakaian seperti ini dengan teman-teman cigu-cigu di sekolah kami, bahkan dengan anak-anak kami, itu menggunakan pakaian tradisional daerah. Itu salah satunya adalah mendorong dalam Sumpah Pemuda itu kan ada 3 hal. Ya, ada tiga hal pokok. Pertama, soal cinta tanah air, satu tumpah darah Indonesia, terus kemudian ada satu bangsa Indonesia, dan satu bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Di bulan ini memang dalam skala nasional, tidak hanya sekolah, tetapi semua instansi, bahkan masyarakat juga mengambil peran-peran aktif dalam merayakan, mensyukuri bulan bahasa itu. Kalau di tingkat sekolah kami, seperti yang hari ini sedang dilaksanakan, ini ada lomba baca teks Sumpah Pemuda, ada lomba pidato, bahkan juga ada lomba sebagai rangkaian Sumpah Pemuda itu ada lomba fashion show dengan menggunakan pakaian tradisional daerah. Sebab kami di Indonesia sangat banyak suku-suku gitu. Seperti di sekolah kami ini kami sangat majemuk gitu. Sangat majemuk, bukan hanya dari sisi suku tetapi juga agama, kami majemuk. Sehingga semua pihak rupanya sadar benar bahwa bahasa itu, bahasa Indonesia memang bahasa yang benar-benar menjadi pemersatu begitu. Jadi kalau bentuk-bentuk perayaan kegiatan ya seperti apa yang hari ini kami tampakkan, seperti itu pula yang kami lakukan di setiap bulan Oktober, termasuk salah satunya merayakan bulan bahasa itu. Demikian. Nampak gayanya sambutan bulan bahasa kebangsaan di sana disambut dengan amat meriah sekali. Oleh kerana bahasa Melayu merupakan bahasa serumpun, maka sambutannya tiada beda di Malaysia. Terima kasih Pak Jasmine. Sama-sama. Ada soalan daripada sana? Sana tak Pak? Ya. Ibu Bapak Guru ada yang mau memberikan soalan, pertanyaan? Kerana di sini ada soalannya, ramai mahu bertanya di sini.
Kalau begitu sambil menunggu Ibu Bapak Guru dari sini mungkin lagi memikirkan pertanyaan apa, kami ingin mengetahui kalau di Malaysia sebaliknya melakukan apa begitu dalam rangka kaitan bulan bahasa begitu. Mungkin ada activity tambahan di tingkat sekolah, apakah itu di tingkat guru atau di tingkat murid begitu. Makasih. Okey, biasanya kalau di Malaysia ya Pak, biasanya kita ada beberapa peringkat lah, sama ada peringkat kebangsaan, peringkat negeri dan juga peringkat daerah termasuklah peringkat sekolah. Biasanya semasa bulan sambutan kebangsaan ni, pelbagai aktiviti ataupun program yang jalankan lah. Salah satunya berkaitan dengan sastra, puisi, bercerita, syair, pidato dan sebagainya lah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Yasmin sebentar tadi, berkaitan dengan aktiviti-aktiviti di sana, saya rasa agak sama jugalah di Malaysia. Mungkin cara pelaksanaan tu mungkin agak berbeza sedikit lah. Dan salah satu lagi biasanya bulan kebangsaan ni juga, kalau di peringkat kebangsaan, salah satunya adalah pertandingan syair antara Indonesia dan juga Malaysia. Betul tak Pak? Ya. Betul ya? Jadi saya rasa Pak jelas lah ya penjelasan saya Pak. Ya. Pak, saya nak menambah sikit ya. Okey, sempena bulan bahasa juga, kita anak-anak ni kita perkasakan dia ataupun kita mahirkan dia dengan sastra seperti mendeklamasikan sajak, apa itu syair, berpantun. Jadi sempena bulan bahasa, jadi anak-anak kita biasakan dengannya dan dimulakan dengan guru-guru dulu. So guru-guru akan mendeklamasikan sajak, membaca pantun, mencipta pantun dan sebagainya. Jadi kita menyemarakkan bahasa Melayu tu. Okay, itu saja Pak. Okey, kita serahkan pada soalan pada anak-anak ya Pak . Saya Dinillah Irwansyah selaku pengawas pusat sumber dan pelajar tahun 6 murid Sekolah Kebangsaan Payung Rumput Melaka. Ingin bertanya kepada guru seperjuangan Indonesia berkaitan program kita pada hari ini. Mohon berikan penjelasan tentang ciri-ciri keistimewaan bahasa Melayu yang menjadi tunjang kekuatan para pelajar di sana. Diulang. Tolong diulangi, tidak jelas. Oh, tak adalah. Saya Dinillah Irwansyah selaku pengawas pusat sumber dan pelajar tahun 6 murid Sekolah Kebangsaan Payung Rumput Melaka. Ingin bertanya kepada guru seperjuangan Indonesia berkaitan program kita pada hari ini. Mohon berikan penjelasan tentang ciri-ciri keistimewaan bahasa Melayu yang menjadi tunjang kekuatan para pelajar di sana. Ya, terima kasih. Ya, ciri-ciri kekuatan bahasa Melayu, ya seperti juga ya bahasa Indonesia juga tentunya. Ya ini tadi menjadi pemersatu gitu, artinya lebih bisa menyatukan dari kemajemukan yang ada, termasuk yang seperti tadi saya memberikan arahan ke anak-anak pada saat kami upacara bahwa kekuatan kita dengan bahasa Melayu itu seperti karakteristik di Indonesia, suku teramat sangat banyak, sehingga apabila tidak ada bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu, kita bisa bayangkan mungkin setiap hari, bukan setiap hari, setiap waktu, setiap menit bisa saja ada kesalahpahaman gitu. Ya, seperti itu. Jadi istimewanya bahasa seperti bahasa Indonesia, ya kalau di Indonesia tidak ada dia kalau bahasa Melayu, kalau kami di Indonesia bahasa ibu kami sebenarnya itu adalah bahasa daerah gitu, sehingga
apa ya? Karena bahasa ibu, bahasa daerah itu bermacam-macam, sehingga diperlukan hadirnya bahasa pemersatu dalam hari ini bahasa Indonesia. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ibu Bapak Guru kalau ada mau menambahkan silakan boleh. Terima kasih ya Pak Jasmine. Untuk Ya. pengetahuan guru-guru, kita tidak bermimpi di siang hari kerana bahasa Melayu sebenarnya sudah sekian lama menjadi bahasa antarabangsa. Ya. Bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca lama menjadi daerah kepulauan Melayu atau Nusantara. Zaman berzaman sejak abad ke-7 lagi. Bahasa Melayu menjadi bahasa pentadbiran rasmi Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Melayu yang besar serta luas jajahan takluknya, meliputi Sumatera, Jawa, Semenanjung Tanah Melayu, Segenting Keras dan Sri Lanka. Maka bahasa Melayu juga turut disebarkan ke jajahan takluknya. Kita harus berusaha tanpa kenal erti jemu untuk menjadi bahasa Melayu diterima masyarakat antarabangsa. Sekian, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum Bapak Jasmine. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ni ditugaskan untuk menanya soalan juga. Oh ya, boleh. Iya. Saya bila dapat begini peluang rasa macam rindu pula mau pergi ke Indonesia. Amin. Insyaallah. Iya, sebab saya sudah 5 kali tapi sana di Bandung. Ya. Ya, membeli belah di sana di Pasar Baru. Oh. Iya. Jadi hari ini saya Abzul Nizam bin Omar, saya GPK Guru Penolong Kanan HEM. Ya, yang menjaga hal ehwal murid di sekolah SK Paya Rumput. Persoalannya begini ya Bapak, begini. Siapakah tangan-tangan yang kekar yang terlibat dalam proses perancangan, perkembangan dan pemerkasaan bahasa Melayu di sana? Jika di Malaysia, peranan ini dimainkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Kiranya di Indonesia siapa ya Pak Jasmine? Baik, terima kasih. Kalau di Indonesia yang apa ya semacam ada semacam badan yang memang ditugasi itu bagian daripada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namanya Pusat Bahasa. Kalau dari sisi pejabat, pejabatnya itu berada kalau kami di Indonesia ada namanya termasuk kalau nggak salah dia termasuk jajaran pejabat eselon 1 dia. Nah, itu ada yang khusus menangani. Di daerah di setiap provinsi di Indonesia itu ada namanya kantor bahasa. Namanya kantor bahasa. Di setiap provinsi itu ada kantor bahasa. Dia memang secara struktural, secara vertikal itu berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi banyak program-program yang memastikan pengembangan dan pelestarian bahasa ya itu tetap sustainable, tetap berkelanjutan. Di daerah ini kan kalau kami di Indonesia itu setelah pemerintah pusat itu ada pemerintah provinsi. Kalau di Malaysia mungkin negeri gitu ya. Di bawah negeri kami ada namanya daerah provinsi. Kalau di provinsi kami, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tenggara itu terdiri dari beberapa daerah, namanya di tingkat kabupaten atau kota. Itu yang kepala daerahnya bupati. Di sana pun di daerah-daerah kabupaten kota itu ada tetap yang memang ditugasi untuk pelestarian bahasa, namanya tugas pokok dan fungsinya itu melengket pada namanya dinas perpustakaan dan arsip daerah. Biasanya tupoksinya dititipkan di situ untuk pelestarian bahasa itu. Demikian. Ya, kalau kami di sini Dewan Bahasa dan Pustaka pada mulanya dikenali sebagai Balai Pustaka
merupakan badan berkanun kerajaan yang ditubuhkan pada 22 Jun tahun 1956 dengan tujuan mengembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. DBP juga diberikan kuasa autonomi untuk menyusun rancangan, pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra dan diberikan kuasa untuk menjalankan kegiatan penerbitan dan perniagaan buku yang serupa dengan sektor swasta. Pelbagai aktiviti telah rancak dijalankan oleh Dewan Bahasa Pustaka untuk mengembangkan lagi potensi bahasa Melayu. Dasawarsa ini, bahasa Melayu menjadi alat perhubungan moden pada abad ke-20. Pelbagai bentuk program dan aktiviti kebahasaan telah dilaksanakan seperti penerbitan buku ilmiah dan karya sastra, kerjasama bahasa Malaysia dan Indonesia, serta penerbitan kamus yang melibatkan pembentukan kosakata dan istilah baharu dalam pembendaharaan kata bahasa. Sekian, Pak. Ya, saya boleh tambah sedikit lagi terkait terkait pelestarian bahasa, upaya-upaya pelestarian bahasa kami di Indonesia tidak melulu, tidak selamanya menjadi domain pemerintah. Saat ini justru gerakan civil society itu semakin kuat dalam mengambil peran-peran penting pelestarian bahasa. Seperti banyak inisiatif-inisiatif baik. Kami di Indonesia itu ada seperti gerakan menulis buku, ada program Nyalanesia. Saya lupa tadi sampaikan di sekolah kami sementara mendorong karena di sekolah kami ada klub literasi sekolah. Salah satu tujuannya adalah untuk memberikan penguatan dan pelestarian terhadap bahasa Melayu. Ini juga kita masih penyesuaian, terutama karena saya juga baru bertugas di sekolah ini. Kita akan menggunakan setiap momen-momen peringatan Hari Besar Nasional, seperti yang sudah kami canangkan ini, dalam rangka kami bulan November itu ada agenda nasional itu Hari Pahlawan, sama kemudian Hari Guru. Kami sudah mencanangkan bahwa dalam rangka memberikan penguatan terhadap keberadaan bahasa Indonesia, bahasa Melayu, itu kami mendorong anak-anak untuk membuat puisi, guru dan anak untuk membuat puisi, dan kemudian kami himpun, kami kompilasi menjadi antologi. Itu yang dalam waktu dekat yang sudah kami canangkan di bulan November itu. Seperti itu. Terima kasih. Saya Kirtana Vigneswaran ingin bertanya tentang permasalahan dan kekangan yang terpaksa guru-guru di sana hadapi sehingga merencatkan usaha kita memartabatkan, memerkasakan dan melestarikan bahasa Melayu. Halo, bisa diulang? Bisa diulangi? Saya Kirtana Vigneswaran ingin bertanya tentang permasalahan dan kekangan yang terpaksa guru-guru di sana hadapi sehingga merencatkan usaha kita memartabatkan, memerkasakan dan melestarikan bahasa Melayu. Baik, saya mohon maaf saya tidak begitu tanggap, tapi mungkin gini yang saya tangkap, mungkin kendala atau hambatan apa yang dihadapi oleh guru-guru dalam rangka atau dalam upaya melestarikan bahasa Melayu di sekolah. Mungkin kayak begitu ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Oh ya, baik. Kalau dalam pengamatan lapangan kami, sesuai dengan apa yang kami alami, tidak ada sebenarnya kendalanya. Tidak ada kendala yang begitu berarti dalam penguatan atau pelestarian bahasa. Bukan karena dalam keseharian interaksi memang menggunakan bahasa sebagai bahasa pengantar. Saya kira kendalanya tidak ada yang benar-benar berarti. Atau mungkin ibu bapak guru ada mungkin mengalami itu, atau siapa tahu mungkin ada siswa-siswa yang karena ada di beberapa daerah yang memang sangat di pedalaman itu masih ada yang memang belum bisa berbahasa Indonesia. Kalau mungkin yang dibilang kendalanya mungkin itu ketika bertemu ada siswa yang memang kesehariannya di rumah masih menggunakan bahasa ibu, bahasa daerah. Jadi ketika masuk ke sekolah yang bahasa pengantarnya bahasa Indonesia, itu masih agak-agak susah untuk bisa
kan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi kalau di sekolah kami kasus itu tidak ada. Tapi saya tahu benar di beberapa daerah di sekolah yang lebih jauh di pelosok sana itu memang masih ada kasus seperti itu. Mungkin Ibu Bapak Guru ada hambatan soal bagaimana kaitan pelestarian penggunaan bahasa dalam keseharian mengajar, mungkin ada kendala atau apa? Silakan. Terima kasih. Izinkan saya untuk sedikit memberikan jawaban. Menyambung dari jawaban dari Bapak Kepala Sekolah tadi, alhamdulillah untuk kami Dewan Guru di sekolah, untuk masalah bahasa ini, alhamdulillah kami tidak menemukan kendala yang begitu berarti. Karena bahasa Melayu ini kita sudah tahu bersama merupakan akar bahasa kami, bahasa Indonesia. Jadi itu sudah melekat ya pada kami, sehingga untuk itu tidak ada kendala untuk kami kepada anak-anak kami dalam mereka mengikuti pelajaran setiap harinya di sekolah. Ya, jadi insya Allah kalau mungkin nanti suatu saat kita bersua atau bertemu mungkin dengan rekan-rekan dari sana, insya Allah kita mungkin bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, terima kasih. Saya bersempatlah dengan idea yang diberikan. Bah kata pepatah Melayu, bumi mana yang tidak ditimpa hujan, lautan mana yang tak bergelora. Hidup ini ada pasang surutnya. Ada kala kita berada di atas dan ada kala kita berada di bawah. Demikian halnya dengan bahasa. Untuk pengetahuan guru-guru sekalian, secara ringkasnya, bahasa dilihat semakin dipinggirkan dalam mengharungi dunia globalisasi. Walaupun kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara tidak dapat disangkal atau dipertikaikan oleh sesiapa pun kerana telah termaktub dalam perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Bahasa dan sastera Melayu mengalami pelbagai cabaran. Antara cabaran perdana bahasa ialah sikap masyarakat yang memandang rendah Melayu sebagai bahasa kelas kedua sehingga malu berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Mereka beranggapan bahasa Melayu ialah bahasa yang dituturkan oleh masyarakat kelas bawahan. Lantas, bahasa Inggeris dianggap bahasa yang menggambarkan keelitan penuturnya. Maka, cabaran utama kita ialah menyuburkan jati diri masyarakat kita, khususnya golongan muda supaya menyedari fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan dan alat komunikasi utama di bumi bertuah ini. Marilah sama-sama kita memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa Nusantara. Sekian, terima kasih. Ini soalan last daripada soalan terakhir daripada Malaysia. Okey. Apabila membicarakan tentang bahasa rojak, kita tentulah merujuk kepada bahasa bercampur aduk yang digunakan dalam tulisan dan juga lisan pertuturan. Soalannya, bagaimana penggunaan bahasa rojak dalam kalangan pelajar di sana juga turut berlaku? Bahasa apa? Bahasa rojak. Bahasa bercampur aduk. Oh. Bahasa pasar. Oh, bahasa pasar. Ya. Karena kami di daerah ini bahasa daerah itu, bahasa ibu kami itu memang turut mempengaruhi penggunaan ragam penggunaan bahasa Indonesia dalam keseharian, sehingga akan ada kosakata tertentu yang memang sangat kental diwarnai entah itu logat atau dialek bahasa daerah. Itu sangat keseharian seperti itu. Dan bahasa seperti itu adalah bahasa yang digunakan aktif dalam interaksi sehari-hari. Kalau dalam suasana formal itu memang baru lebih mendekati tata bahasa baku yang digunakan dalam situasi formal. Tetapi dalam interaksi sehari-hari itu banyak
pengaruh-pengaruh bahasa daerah yang turut memberi warna dalam ini penggunaan bahasa sehari-hari. Bukan hanya di anak-anak, bukan hanya di murid-murid, tapi juga di kalangan guru-guru seperti itu. Begitu. Terima kasih. Okey, terima kasih Pak Jasmine. Ya. Bahasa rojak ataupun dialek ataupun bahasa pasar merupakan bahasa singkatan ekoran penggunaan teknologi moden. Ya. Pelajar menggunakan bahasa ini untuk pertuturan melalui telefon untuk memendekkan perkataan. Namun kadang-kadang penggunaan bahasa ini hingga terbawa-bawa dalam bentuk penulisan di sekolah. Betul. Jika tidak dibendung, permasalahan ini akan berterusan. Malah penggunaan bahasa yang standard akan menghadapi masalah. Dengan adanya Bulan Bahasa Kebangsaan ini, para pelajar diberi pendedahan yang meluas melalui pelbagai aktiviti yang dijalankan pada setiap tahun dengan tujuan memperkasakan penggunaan bahasa Melayu yang betul dalam kalangan pelajar. Ya. Okay, itu saja. Ya, saya tambahkan sedikit tambahan. Tuan, ini terkait penggunaan bahasa yang sesuai dengan bahasa baku. Kalau kami di Indonesia itu ada namanya PUEB, pedoman ejaan bahasa Indonesia yang benar. Jadi dalam mata pelajaran pun anak-anak memang dibekali, disampaikan khususnya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia itu diberitahu yang mana bahasa-bahasa yang memang baku menurut aturan berbahasa bahasa Indonesia seperti itu. Demikian. Okay, terima kasih Pak atas perkongsian idea kita sebentar tadi ya Pak ya. Ya. Okey, Encik Azli. Halo, Assalamualaikum Encik Azli. Ya, saya. Okey, boleh kami nak minta Encik Azli berikan sedikit, berbicara lah sikit ya dengan Pak Yasmin, boleh? Nak bagi apa tu? Apa-apa saja berkaitan dengan program kita. Oh, bagi santai-santai. sepatah dua kata lah. Ya, okey. Okey, baik. Terima kasih kepada tuan rumah SK Payung Rumput dan juga satu lagi saya tak ingat ni apa, SD Negeri 4 Renometo Indonesia, betul Ya. Okey. Jadi hari ni kita terbang ke seberang sana lah. Kita terbang ke sana. Mungkin saya setuju dengan sana kita apa panggil tadi, kalau sini panggil guru besar, sana panggil apa tadi? Kepala sekolah. Ya. Ya, kepala sekolah. Mungkin Cikgu Jasmine tadi dia kata lepas ni mungkin boleh cikgu pula pergi ke sana. Begitu Ya. Ya, kalau cikgu pergi ke sana jangan lupa bawa murid-murid sekali. Tu kat belakang tu dah excited dah dia macam tu. Yo nanti kita boleh pergi sana. Betul tak murid-murid? Kalau betul angkat tangan. Cikgu kena sponsor lah dia orang ni kan. YDP PIBG pun ada kat situ ke. Okey. Tak dapat ramai, sikit pun jadi. Betul Pak Yasmin Okey, begitu juga dengan murid-murid dari sana mungkin boleh datang ke sini. Okey, saya bagi sedikit pengalaman lah. Dulu saya pernah di SK Ramuan Cina Besar. Ada pertukaran pelajar dari Jepun. Okey, saya Ramuan Cina Besar ni Alur Gajah. Jadi murid-murid ini duduk di kampung Paya Lebar tu. Kemudian murid daripada Jepun tu dia belajarlah macam mana contoh main layang-layang, kemudian pergi sawah dan sebagainya lah. Itu antara perkara yang boleh difikirkan lah, dan pertukaran budaya. Kalau Indonesianya panggil silang budaya. Begitu je Pak? Ya. Okey. Jadi saya sangat setuju. Tak dapat ramai, kita dapat sikit pun cukup lah.
Jadi hari ini saya nampak perkara yang baik, murid-murid di situ semua excited. Terutamanya saya ucapkan syabas lah kepada moderator kita iaitu wartawan TVPSS. Kita bagi tepukan kepada moderator kita dulu. Alright, inilah sebenarnya yang kita nak, kemenjadian murid-murid itu. Cikgu duduk tepi je, murid-murid yang handle majlis. Jadi saya ucapkan syabas dan tahniah kepada sekolah, dua-dua sekolah ini. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Encik Muhammad Azli bin Muda, penolong pengarah Sektor Sumber Teknologi Pendidikan, Jabatan Pendidikan Melaka, atas bicara santai yang disampaikan. Selesai sudah perkongsian idea antara dua negara Malaysia Indonesia. Semoga setiap persoalan dan untaian idea antara kita dapat melahirkan dan memartabatkan bahasa dari satu generasi ke satu generasi hingga ke akar umbinya, di samping menyemarakkan lagi bahasa hingga ke Nusantara. Baik, sebelum kita meneruskan acara ya Pak ya. Di sini ada atas sedikit permintaan lah daripada Pak Zahiran ya untuk berbalas pantun bersama dengan Pak Jasmin ya. Aduh. Boleh ya. Pak? Boleh? Boleh. Okey, insyaAllah. Okey. Seterusnya saya serahkan pada Pak Zahiran ya. Okey Pak Jasmin. Ya. Kalau berbalas sekarang, Pak Jasmin nanti akan duduk untuk menulis, untuk menjawab. Jadi kat sini kita tak payah berbalas tapi cuma nak Pak Jasmin selaku kepala sekolah untuk membacakan dua rangkap pantun yang bertemakan bahasa. Tapi mohon maaf, tapi kalau saya nggak bisa balas, saya cukup senyum saja ya. Diterima juga Baik. senyumannya. Okey, Bapak dipersilakan. Oh, saya lebih dulu. Bapak dulu. Pak Jasmin dulu baca pantunnya. Aduh, sebentar. Isinya bahasa. Oh, tentang bahasa. Ya. Baik. Tak pandai pula aku berpantun. Ya. Si Dara Ayu berbaju merah, kerongsong bertata permata nilam. Bahasa Melayu tercatat sejarah, luas tersebar di seluruh alam. Jangan banyak-banyak ya. Satu lagi Pak, satu lagi. Oh, satu lagi. Cantik parasnya putri salju, bersama rendang mencari lokan. Jika negara ingin maju, bahasa ibunda jangan dipinggirkan. Hebat. Encik Azli dengar pun dia pun nak berpantun juga. Aduh, tu. Mohon maaf, itu semalaman saya nggak tidur mikirin pantun. Bagus Pak, tahniah. Okey, dengarkan pantun daripada Malaysia ya. Siap. Ke rumah penghulu di Taman Setanggi, bawa sejadah tanda ziarah. Bahasa Melayu martabatnya tinggi, tercatat sudah di lipatan sejarah. Cakep. Okey, yang kedua Pak, yang kedua. Ya. Tak mau kalah Malaysia, tak mau kalah. Dibuang sembilu di atas jembara, akar kedangsa dibebat-bebat. Bahasa Melayu, bahasa Nusantara, kesantunan bahasa tinggi martabat. Alhamdulillah. Mantap. Okey Pak, itu saja daripada saya. Kita serahkan pada moderator. Saya masih punya satu pantun ternyata yang saya siapkan. Izin saya bacakan. Teruskan Pak.
Saya masih punya satu pantun, tertinggal, sudah saya siapkan semalaman. Boleh teruskan, Pak. Halo? Ya, ya. Teruskan, Pak. Halo? Ya Pak, kami dengar. Teruskan Pak, Oh kami ya, dengar. baik. Ya, si gadis ayu bergelar ratu, umurnya muda, masih belasan. Bahasa Melayu, bahasa penyatu, tercapai hasrat satu wawasan. Nampaknya Pak Yasmin tak kalah ya. Hebat, hebat, hebat. Terima kasih, Pak. Makasih, makasih. Hadirin yang dikasihi sekalian, acara diteruskan dengan pertukaran MOU digital antara dua negara yang akan disaksikan oleh barisan tetamu yang hadir dalam program ini. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Ini apa nih, batu ikan lokal? Pak Jasmine, sijilnya dari sana? Ada tak Pak? Coba ambil gambar dulu. Pak Yasmin, tolong angkat boleh? Ke atas lagi. Okey Pak Yasmin, bahagian tanda tangan kurang nampak lah, kurang jelas. Okey. Kejap Pak. Okey Kak. Pak sekali lagi Pak. Pak Yasmin sekali lagi. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada kedua-dua sekolah atas tanda tangan sebentar tadi. Moga jalinan dan jaringan antara kedua-duanya dapat berkekalan hingga ke akhir hayat. Helang menyambar segala gusar, melihat kelibat syahlimunan, sesi bergambar keluarga besar, jadi kenangan sepanjang zaman. Majlis diteruskan dengan sesi bergambar. Okey, Assalamualaikum kepada Encik Azli dan juga segala pegawai-pegawai yang lain. Okey. Mohon onkan kamera. Okey. Ya, nyalakan semua kameranya. Sesi foto. Ya, terima kasih ya kelihatan Puan Baiha yang dipertua PIPG SK Payung Rumput, kemudian kelihatan Dr. Basharuddin ya, senyum sikit Dr. Bashar ya. Ya, untuk makluman ya, Dr. Bashar juga merupakan sahabat kepada Pak Jasmine ya. Ya. Nanti Dr. Bashar boleh tunjuk pada kami kat mana pokok mangga. Kami tak tahu mangga dekat mana. Dekat yang tadi tu, prasekolah. Terima kasih Pak Doktor. Nasib baik pokok tu ada. Jumpa lagi kita. Ya, jumpa lagi.
Pak akan ke Malaysia juga kan? Jadi bibir kalian dengan senyuman semanis gula. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi, freestyle. Kami kalau foto itu sering kayak gini. This is the symbol for L. L is literasi. Ya. Ya. Ini salah satu bentuk penguatan yang kami lakukan dalam mengkampanyein soal literasi. Gunung serindik serbang melayang, mari hinggap di ranting mati. Bukan ringgit pandangan orang, pandangan atas bahasa budi. Dunia marca pada menyaksikan desain globalisasi di seluruh dunia, mewujudkan fenomena bahasa Inggeris dimartabatkan sebagai bahasa antarabangsa dan luasnya penggunaan bahasa tersebut di peringkat global. Walhal, bahasa Melayu juga mempunyai kekuatan untuk menjadi bahasa antarabangsa. Majlis kita sampai di penghujungnya. Pihak majlis semua mengambil sedikit kesempatan waktu di penghujung ini untuk menyata dan menyampaikan sejuta kali bunga terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam memastikan program Semarak Kasih Serumpan Bahasa Malaysia-Indonesia pada pagi dan ceria ini dapat dilangsungkan dengan kejayaan walaupun berjuta batu jaraknya namun terasa dekat di hati. Cincin suasana tersemat di jari, hiasan tersohor berdatuk pahaman. Bahasa kebangsaan indah seperi, menjulang martabat zaman berzaman. Jajaran Mengkudu biasa semak, di celah angsana, di kuala sedeni. Akhir di sini nokta bersama. Di lain masa bersua kembali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata terakhir daripada Bapak. Silakan. Terima kasih banyak-banyak Pak kerana Ya, sudi. terima kasih Pak Dr. Mazharudin. Nanti insyaAllah ketemu lagi saya kita. nak cakap sikit bagi pihak PIBG dan juga Ibu IDP Puan Baiha dan juga tahniah kepada Ibu Roza Hiran daripada Sekolah Kebangsaan Pai Rumput Melaka dan Pak Jasmin daripada Sekolah Dasar Negeri 4 Rano Meto Indonesia. Kami berharap Pak dapat datang ke SK Pai Rumput secara fizikal dan mungkin di masa hadapan juga kami juga bisa berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan Pak dan para ibu bapa di sana serta guru-guru. InsyaAllah. Dan ini merupakan satu perhormatan besar serumpamanya kepada pihak ibu bapa dan juga guru-guru dan juga guru besar Puan Roza Hiran yang dapat berhubung secara atas talian bersama dengan Pak Jasmin dan juga para pentadbir dan ibu-ibu dan juga ibu bapa daripada Indonesia juga. Dan saya sangat banggalah, saya pun tidak menjangka bahawa hari ini Allah mentakdirkan bahawa kita dapat menjalin bersama. Dan saya nampak mereka semua sangat gembira dan ini merupakan salah satu cara di mana kedua-dua sekolah dapat mencapai ke arah pelajar-pelajar yang cemerlang, gemilang dan terbilang dan kemenjadian murid. Terima kasih Pak Jasmin, terima kasih semua dan harap kita dapat berjumpa lagi di masa hadapan. Kembali kepada moderator. Puan Baiha, ada kata-kata terakhir daripada Puan? Silakan.
Puan Baiha, YDP mungkin nak kata-kata terakhir sebelum kita menutup majlis. Silakan Puan Baiha. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terlebih dahulu saya ucapkan tahniah kepada kedua-dua buah sekolah kerana telah mengambil pendekatan yang sangat baik bagi hubungan. Maksud saya walaupun kita dipisahkan oleh Selat Melaka, tetapi hubungan tidak terpisah kerana kita masih boleh berurusan ataupun bertemu bual dalam atas talian. Jadi saya harap program ini tidak terhenti setakat ini dan saya juga seperti Guru Besar Puan Roza mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan perempuan dari Indonesia ke negeri Melaka. Kita boleh bawa tuan-tuan dan perempuan untuk melihat dan melawat kawasan negeri Melaka kerana kita adalah serumpun. Sebab di Indonesia pun dengan Melaka terutamanya sangat dekat dari segi faktor sejarah. Jadi saya ucapkan tahniah kepada kedua-dua buah sekolah dan juga dari Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Pak Yasri dengar? Hello Pak, dengar? Syarat akhir. Okay, bye-bye. Sekali lagi bye-bye. Okay, kami dari SK Payung Rumput ucapkan terima kasih kepada semua. Namanya Pak Yasri, jumpa lagi. Selamat datang ke SK Payung Rumput. InsyaAllah bulan Disember ya Pak. InsyaAllah.